Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab. Saya membuat media pembelajaran tentang kaidah bahasa Arab, nahwu, dan juga shorof untuk siswa di madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, mari kita coba menggunakan media pembelajaran yang telah saya buat. Ini adalah tampilan pertama dari media pembelajaran. Judulnya, Media Pembelajaran Nahwu dan Shorof Madrasah Ibtidaiyah. Di sini ada menu mulai, ada icon mulai. Kita bisa mengkliknya untuk menuju slide selanjutnya. Kita klik mulai. Nah, setelah kita mengeklik mulai, kita akan memasuki menu. Menu-menu di sini ada banyak. Ada KI kelas 5, KD kelas 5, KI kelas 6, KD kelas 6. Kemudian ada materi untuk kelas 5 yang bertema besar Hadikotul Hayawanat. Kemudian di dalamnya ada targib atau kaidah. Ada materi kelas 6, temanya tentang as-sa'ah. Ada juga cara penggunaan. Kemudian latihan soal untuk kelas 5, latihan soal untuk kelas 6, dan yang terakhir adalah penutup. Kenapa di sini saya menyajikan dua kelas, yakni kelas 5 dan kelas 6? Karena untuk kurikulum 2020 dan 2021 ini, kelas 5 itu terfokus pada kaidah nahwu dan kelas 6 terfokus pada kaidah shorof. Baik, mari kita coba bagaimana cara menggunakannya. Kita coba klik cara penggunaan. Nah, di setiap sesi atau slide terdapat 3 menu. Ada ini, icon rumah, ketika kita ingin menuju ke menu utama. Ada icon panah ke kiri ketika kita ingin kembali ke slide sebelumnya. Ada icon panah ke kanan ketika kita ingin lanjut ke slide berikutnya. Seperti itu misalnya. Nah, ini kompetensi inti kelas 5. Selanjutnya, ketika kita mengklik selanjutnya, akan muncul kompetensi dasar kelas 5. Klik selanjutnya. Nah, ini adalah materi kelas 5. Temanya tentang Hadikotul Hayawanat. Nah, di setiap tema itu kan pasti ada mahro kalam, mahro istima', mahro kitabah, mahro qiraah, dan ada juga tarkib. Tarkib yang dibahas di media pembelajaran ini adalah tentang isyarah, kemudian diikuti dengan kalimat isim, dan diikuti dengan sifat. Seperti apa materinya? Kita klik selanjutnya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang tarkib atau kaidah nahwu, alangkah lebih baik kalau kita mengajak para siswa-siswi kita mengulang mufrodat-mufrodat yang sudah disampaikan pada pekan sebelumnya. Mufrodat-mufrodat ini kita sajikan dengan gambar-gambar dan juga suara. Sengaja di sini tidak saya cantumkan artinya karena sudah dibantu dengan gambar. Nah, misalnya filun, filun, hayawanun, hayawanatun. Nah,
guru bisa mengajak siswa untuk mengulang-ulang mufrodatnya supaya nanti ketika sampai pada pembahasan tarkib, siswa sudah tidak bertanya lagi apa arti dari ini, apa arti dari itu, seperti itu. Jamalun, Qitun, Zarafatun. Nah, setelah mengulang mufradat yang kemarin tentang isim, tentang hewan-hewan, kemudian kita mengajak siswa untuk mengulang mufradat tentang sifat. Di sini saya tidak menyajikan gambar. Saya menyajikan mufradat bahasa Arab, kalimatnya dan juga maknanya dalam bahasa Indonesia. Kabirun, kabiratun, kawiyun, kawiyatun, jamilun, jamilatun. Selanjutnya ada pada materi inti, yaitu tentang tarkib atau qawaid nahwu. Untuk kelas 5 ini, pembelajaran kaidah atau qawaid nahwu disampaikan dengan cara siswa diajak membaca dan mengamati pola kalimat terlebih dahulu. Misalnya isyarah untuk mufrad, hadza atau dzalika. Kemudian isim mufradnya filun. Kemudian sifatnya kabirun. Ini siswa diajak untuk membaca dan mengamati polanya. Hadza atau dzalika jamalun. Kemudian jamilun, tidak ada taknya. Kemudian pada slide selanjutnya, ini yang untuk mu'annas, hadhihi atau tilka. Isim mufradnya misalnya zarofatun, sifatnya tawilatun. Nah, setelah siswa diajak untuk mengamati dan membaca contoh-contohnya, baru siswa diajak untuk menyimpulkan bahwa isim isyarah itu digunakan untuk menunjukkan, isim yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda. Kalau hadza sesuatu yang dekat untuk mudzakkar, hadhihi menunjuk sesuatu yang dekat muannas, dzalika menunjuk sesuatu yang jauh untuk mudzakkar, dan tilka untuk menunjuk sesuatu yang jauh muannas. Untuk kelas 5, materinya tentang qawaid nahwu memang simple. Jadi sedikit tapi mengena kepada siswa. Latihannya pun sesuai dengan tarkib yang diajarkan. Misalnya titik-titik asadun qawiyun. Siswa disuruh memilih hadza atau hadhihi. Kemudian hadza nukta-nukta jamilun. Siswa disuruh memilih dajajatun atau kitun, yang mana yang benar. Seperti itu. Kemudian siswa bisa diajak bermain menebak gambar. Maaf, maksud saya menebak mufradat. Di sini ada kotak-kotak banyak. Nah, kotak-kotak yang berisi tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini kalau disambung, ada yang membentuk mufradat tentang hewan-hewan yang sudah dipelajari. Misalnya di sini ada fa kasra ya sukun lam dhammatain. Jadi filun. Nah, misalnya ketika siswa bisa menjawab, bisa mengacungkan tangan, guru bisa memberikan reward. Itu contoh materi tentang nahwu. Ini yang kelas 6, contoh materi tentang shorof. Kita sediakan kompetensi intinya dulu, kemudian ada kompetensi dasarnya. Setelah itu materinya. Tema besar di kelas 6 pada bab pertama adalah tentang as-sa'ah. Tarkibnya membahas tentang al-fi'lu al-mudhari'. Nah, materinya sama seperti kelas 5 modelnya. Model materinya sama seperti kelas 5 yang tadi. Kita ajak siswa untuk mengulang mufradat yang sudah disampaikan pekan lalu. Karena tadi tentang jam, berarti mufradatnya juga tentang jam. Misalnya, as-sa'atul wahidah, as-sa'atul tsaniyah,
As-sa'atu tsalitsah. Nah, setelah mengulang tentang mufradat yang kemarin, kemudian baru masuk kepada materi. Materinya ini materi tentang fi'il mudhari'. Nah, siswa diberikan contoh-contoh terlebih dahulu, kemudian diberikan kesimpulan apa itu fi'il mudhari'. Misalnya fi'il mudhari' adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau akan datang dan diawali dengan huruf mudhari'ah, alif, nun, ya, dan ta. Nah, untuk kelas 6 pada bab pertama itu siswa diperkenalkan dengan 3 dhamir terlebih dahulu. Yang paling dekat yaitu ana, dhamir ana, dhamir anta, dan dhamir anti. Misalnya, ata'allamu al-lughah al-arabiyyah fi sa'atil wahidah. Ini ata'allamu. Kemudian anta, tata'allamu al-lughah al-arabiyyah fi sa'atil khamisah. Kemudian anti tata'allamina al-lughah al-arabiyyah fi sa'atil khamisah. Nah, jadi perbedaan antara ana, anta, dan anti. Siswa atau siswi diajarkan terlebih dahulu bagaimana membuat fi'il mudhari' dhamir ana, anta, dan anti. Karena yang paling sering digunakan dan paling dekat adalah ana, anta, dan anti. Setelah materi, siswa diajak untuk berlatih sesuai dengan yang dipelajari tadi. Misalnya, ana nukta al-lughah al-arabiyyah fi sa'atil wahidah. Tata'allamu atau ata'allamu. Ketika siswa bisa menjawab dengan benar, guru bisa memberikan reward. Nah, ini seperti tadi. Menemukan mufradat di dalam kotak-kotak. Di dalam kotak-kotak menemukan mufradat fi'il mudhari'. Misalnya, nah ini ada ke bawah ata'allamu. Nah, seperti ini. Ada aqra'u seperti ini. Syukran jazilan, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila tadi ada yang salah typo di tulisan dan juga salah dalam pemaparan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.